Dianggap Sobat Putin, PM Hungaria masuk ke daftar musuh Ukraina. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, resmi dimasukkan dalam daftar musuh Ukraina menurut laman Mirror4 pada Senin 2 Mei. Hal ini dikarenakan Perdana Menteri berusia 58 tahun itu menolak memberikan sanksi kepada Rusia atas invasi ke Ukraina. Pada tahun lalu, seorang komisioner Eropa Hungaria bernama Oliver Verhelyi sudah dimasukkan dalam daftar musuh laman ultranasionalis tersebut. Pasalnya, Verhelyi dianggap membela kelompok minoritas yang melakukan perlawanan agar Crimea melepaskan diri dari Ukraina. Peristiwa itu disebabkan kritik Hungaria terhadap perlakuan tidak adil kepada suku minoritas Hungaria di Ukraina. Hal itu menambah buruk hubungan Hungaria dan Ukraina yang sudah merenggang dalam beberapa tahun terakhir, dikutip Hungaria Today. Orban dianggap musuh lantaran menolak berpihak pada Ukraina. Pasukan nama Orban di dalam laman Mirror4 ini berkaitan dengan penolakan Perdana Menteri Hungaria untuk memberikan sanksi kepada sektor migas Rusia. Oleh karena itu, Orban dianggap bersekongkol dengan Rusia dan menunjukkan propaganda anti-Ukraina. Selain itu, Orban dianggap mendukung keputusan Rusia untuk menginvasi Ukraina setelah negaranya menolak menjadi tempat transit senjata ke Ukraina. Bahkan ia juga secara langsung menolak keputusan UE untuk mengirimkan senjata ke negara tetangganya tersebut, dilansir RT. Orban yang baru terpilih kembali pada pemilu bulan lalu telah menjanjikan dalam kampanye politik agar Hungaria menjauhi konflik Rusia-Ukraina. Sikap netral Hungaria membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky geram dan menginginkan keberpihakannya kepada Uni Eropa. Bahkan Zelensky mengkritik Orban agar bersedia menentukan kemana arah Orban berpihak. Namun Perdana Menteri sayap kanan itu menegaskan bila Hungaria tidak berpihak pada siapapun dan lebih mementingkan diri sendiri. Mirror4 sudah dibentuk sejak tahun 2014 usai aneksasi Crimea. Mirror4 atau yang berarti Pitchmaker adalah website yang dibuat pada tahun 2014 setelah peristiwa aneksasi Crimea dan perang sipil di Donbas. Namun laman milik kelompok ultranasionalis itu menjadi terkenal usai terbunuhnya penulis Oles Buzina dan politisi bernama Oleg Kalashnikov. Pasalnya mereka terbunuh setelah namanya terpampang di laman tersebut pada 2015. Situs itu telah memuat belasan ribu nama orang yang dianggap musuh Ukraina. Selain itu, laman itu disebut telah melanggar privasi sebab memuat data-data pribadi, seperti halnya tanggal lahir, alamat, dan paspor milik orang yang dianggap musuh negara. Sesuai dalam laman Herd VV, dilansir dari Hungaria Today. Informasi tersebut hanya dimiliki oleh Badan Keamanan Ukraina, maka pengelola Mirror4 kemungkinan mendapatkan data tersebut melalui sistem yang bocor ataupun memang dibocorkan. Situs sayap kanan itu juga disebut menekan hidup dari warga etnis Hungaria di Zakarpattia Oblast dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, data pribadi warga etnis Hungaria atau warga dengan dua kewarganegaraan sudah diunggah, terutama orang yang memiliki jabatan di pemerintahan. Pihak ekstremis sayap kanan juga diduga melakukan penekanan terhadap minoritas Hungaria di Ukraina pada 2021 lalu. Bahkan kejadian itu bertepatan satu hari sebelum kunjungan Menlu Hungaria ke Ukraina. Mirror4 sudah memasukkan beberapa pejabat luar negeri dalam daftar musuh. Situs Mirror4 sudah memasukkan beberapa nama pejabat asal luar negeri dalam daftar musuh. Beberapa di antara politikus itu adalah mantan kanselir Jerman Gerhard Schröder dan diplomat Jerman Wolfgang Elsegenger. Hal tersebut lantas menuai kritikan dari Kemenlu Jerman. Kendati demikian, Dubes Ukraina di Jerman, Andriy Melnik, menjelaskan bahwa laman tersebut dimiliki oleh seorang individu sehingga pemerintah tidak dapat memblokir laman tersebut. Namun hal ini menuai kritikan lantaran Kiev menutup sejumlah media oposisi yang tidak sejalan dengannya. Selain Orban, sudah ada beberapa politisi Hungaria yang masuk dalam daftar Mirror4 dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa orang tersebut adalah Menlu Peter G.Jarto, Presiden Asosiasi Budaya Transkarpatia, Lazilo Brenzovich, dan Oliver Verhelyi, dilaporkan dari Remix. Dikutip Telesur, Presiden Kroasia Zoran Milanovic juga masuk dalam laman Mirror4 seperti halnya Viktor Orban. Pasalnya, Presiden berusia 55 tahun itu disebut bekerja sama dengan Rusia dan menyebarkan propaganda dari Kremlin. Slovakia dan Hungaria pada Selasa 3 Mei 2022 mengatakan mereka tidak akan mendukung sanksi terhadap energi Rusia yang sedang dipersiapkan Uni Eropa atas perang di Ukraina. Kedua negara ini mengaku mereka terlalu bergantung pada pasukan itu dan tidak ada alternatif yang bersifat segera.
Badan Eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa sedang menyusun proposal terbaru untuk sanksi terhadap Rusia yang dapat mencakup embargo berharap terhadap minyak Rusia. Kedua 7 negara anggota kemungkinan akan mulai membahasnya pada hari ini Rabu 4 Mei. Tapi mungkin perlu beberapa hari sebelum tindakan tersebut mulai berlaku. Seperti dilansir Associated Press Selasa 3 Mei, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mencuit di Twitter bahwa Komisi Eropa ingin menghajar lebih banyak bank Rusia, menargetkan mereka yang dituduh menyebarkan disinformasi tentang perang dan mengatasi impor minyak. Tidak jelas apakah Slovakia dan Hungaria akan menerima pengecualian. Menteri Ekonomi Slovakia Richard Sulik mengatakan penyulingan tunggal negara itu. Slovnaft tidak dapat segera beralih dari minyak mentah Rusia ke jenis minyak lain. Mengubah teknologi akan memakan waktu berapa tahun, kata Sulik. Jadi kami akan ngotot untuk mendapat pengecualian itu, pasti, kata Sulik kepada wartawan. Slovakia hampir sepenuhnya bergantung pada minyak Rusia yang diterimanya melalui pipa Druzhba era Soviet. Hungaria juga sangat bergantung pada suplai energi dari Rusia, meskipun Jerman, importir energi utama lainnya, mengatakan dapat mengatasi jika Uni Eropa melarang minyak Rusia, di mana para pejabat Jerman mencatat bahwa itu adalah beban berat yang harus ditanggung. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó mengatakan negara itu tidak akan memilih sanksi apapun yang akan membuat pengangkutan gas alam atau minyak dari Rusia ke Hungaria menjadi tidak mungkin. Intinya sederhana, pasukan energi Hungaria tidak dapat berada dalam situasi terancam karena tidak ada yang bisa mengharapkan kita untuk membiarkan ongkos perang di Ukraina dibayar oleh rakyat Hungaria, kata Szijjártó Selasa di Kazakhstan. Saat ini secara fisik tidak mungkin bagi Hungaria dan ekonominya untuk berfungsi tanpa minyak Rusia, tegas Szijjártó. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán punya reputasi sebagai sekutu terdekat Putin di Uni Eropa, serta menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi yang mendalam dengan Moskow. Orbán memperdalam ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia, mencatat bahwa 85% gas Hungaria dan lebih dari 60% minyaknya berasal dari Rusia. Terlepas dari ketidaksepakatan di antara anggota Uni Eropa tentang sanksi energi baru, Presiden Dewan Eropa Charles Michel bersumpah untuk mematahkan mesin perang Rusia dengan mengarahkan negara-negara di benua itu menjauh dari pasukan gas alam Rusia. Uni Eropa berlomba mengamankan pasukan alternatif untuk energi Rusia, menempatkan prioritas pada impor LNG global dari negara-negara yang mencakup produsen utama seperti Aljazair, Qatar, dan Amerika Serikat. Upaya itu termasuk membangun fasilitas gas alam cair yang sedang dibangun di Yunani Utara yang dikunjungi Michel dan pemimpin 4 negara Balkan hari Selasa. Kini, kami memberi sanksi kepada Rusia untuk memberikan tekanan finansial, ekonomi, dan politik pada Kremlin karena tujuan kami sederhana. Kami harus menghancurkan mesin perang Rusia, kata Michel. Dia bertemu Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dan para pemimpin Bulgaria, Makedonia Utara, dan Serbia yang bukan anggota NATO di pelabuhan Yunani Alexandroupolis. Terminal impor LNG di dekat kota pelabuhan itu akan mulai beroperasi tahun depan. Rusia pekan lalu memutus aliran gas alam ke Bulgaria dan Polandia karena menolak memberi jaminan pembayaran dalam rubel dalam perselisihan yang meningkat yang dipicu oleh serangan ke Ukraina. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Perdana Menteri Bulgaria Kirill Petkov, Perdana Menteri Makedonia Utara Dimitar Kovačević, dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić. Ini bukan hanya proyek energi, ini akan mengubah peta energi Eropa, kata Petkov. Balkan adalah wilayah berpendudukan 65 juta orang dan kita dapat melakukan lebih banyak lagi. Terminal LNG dirancang untuk memproses sekitar 6 miliar meter kubik gas setiap tahun, meningkatkan pasukan non-Rusia yang mencapai wilayah tersebut pada tahun 2020 dengan pipa Trans-Adriatic baru yang mengalir dari Azerbaijan ke Italia. Pipa interkonektor baru yang sepenuhnya menghubungkan jaringan gas Yunani dan Bulgaria akan diluncurkan bulan depan.